Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdatin Nur Arsi dengan NIM 2104011110015. Di sini saya menjelaskan tentang implementasi Pancasila sebagai etika yang kami ambil pada sila keempat. Nah, sebelumnya saya ingin membahas tentang makna etika agar dapat dipahami. Nah, istilah etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Nah, secara etimologis ini, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, dalam arti ini, etika berkaitan dengan kehidupan yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang ataupun pada masyarakat. Nah, kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu ke generasi yang lainnya. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Nah, kemudian etika Pancasila. Pasti teman-teman pada bertanya-tanya, apa sih etika Pancasila itu? Nah, etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Nah, sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritual yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yang ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Kemudian ada sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, mistain, cinta tanah air. Kemudian ada sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, kemudian sila terakhir, keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atau atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesehatan orang lain. Nah, adapun alasan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila ini sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Nah, dapat dibayangkan apabila dalam penyelenggara kehidupan bernegara itu tidak ada sistem etika, pasti bakal hancur dong, strukturnya tidak tertata dengan rapi. Nah, maka etika ini menjadi guidance atau tuntunan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara itu akan tetap utuh dan tidak hancur. Nah, apa saja sih alasan Pancasila sebagai sistem etika itu? Nah, ada 5 alasan. Yang pertama, dekandensi moral yang melanda kehidupan masyarakat. Nah, ini terutama pada generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Nah, dekandensi moral itu terjadi karena pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Nah, apa saja sih contoh-contoh dekadensi moral ini? Nah, antara lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, misalnya pergi ngedugem atau pergi seks bebas, kemudian rendahnya rasa hormat kepada orang tua, karena makin kesini generasi muda tidak tahu sopan santun. Nah, kemudian menipisnya rasa kejujuran, karena mereka kayak seperti kalau mereka mikirnya mereka, kalau mereka jujur mereka akan mendapatkan masalah. Nah, kemudian ada tawuran di kalangan para pelajar. Ini sangat-sangat lumrah sekali pada saat ini. Dari satu sekolah ke sekolah yang lain datang tawuran karena merasa sekolah mereka yang paling hebat. Nah, kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian alasan kedua yaitu korupsi akan masih merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, terus yang pantas dan tidak, baik dan buruk atau good and bad. Kemudian Pancasila nih sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. Nah, kemudian Archie Bam dalam
Axiology of Science menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Alasan ketiga yaitu kurangnya rasa perlu berkontribusi dan pembangunan dalam melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Nah, apa sih gunanya Pancasila saat ini? Nah, Pancasila sebagai sistem etika ini dapat mengenakan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Kemudian alasan keempat yaitu pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap pihak lain. Jadi saat ini manusia suka sekali mengambil hak milik orang lain dan secara sadar maupun tidak sadar nilai respect terhadap sesama manusia itu semakin menurun. Nah, kasus-kasus pelanggaran HAM pun makin meningkat seperti yang dilakukan di berbagai media, yaitu sebagai terhadap penganiayaan terhadap ART, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Semua itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai Pancasila itu masih sangat rendah. Nah, kemudian ada yang kelima, alasan kelima itu kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Nah, kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Oleh karena itu, kita harus mampu mengetahui apa sih sebenarnya cara yang cocok atau cara yang pas untuk menempatkan Pancasila ini ke dalam hati masyarakat. Kemudian masyarakat ingin mematuhinya dan tatanan negara berjalan dengan baik. Nah, ke poin utamanya yaitu implementasi nilai kerakyatan sebagai sistem etika. Adapun implementasi nilai kerakyatan sebagai sistem etika, yang pertama itu sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah. Yang keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Dan yang terakhir adalah putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan mengutamakan kesatuan demi kepentingan bersama. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.